Halo, selamat datang di Cerita Tidur Nyenyak. Tempat kamu melepas penat dan tempatmu hanyut dalam istirahat ternyaman. Sebelum kita mulai, tenangkan diri sejenak. Ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Rasakan tubuhmu semakin rileks. Biarkan kaki, bahu, dan wajahmu melepas semua ketegangan. Sekarang tubuhmu ringan, pikiranmu tenang, dan siap hanyut dalam cerita malam ini. Baiklah, jika sudah rileks, aku akan membawamu ke sebuah kisah penuh keajaiban berjudul Kisah Bowo Sang Presiden Paling Adil. Di ujung samudra luas, tersembunyi sebuah negeri bernama Atlantika. Negeri ini bagaikan permata yang dijaga oleh lautan biru. Dari kejauhan, cahaya matahari pagi memantul di atap-atap rumah penduduk yang berjejer rapi, seolah-olah negeri itu selalu tersenyum menyambut hari baru. Atlantika adalah negeri yang makmur. Tanahnya subur, sawah hijau terbentang luas seperti permadani. Setiap musim panen, para petani bersyukur karena padi yang mereka tanam tumbuh lebat dan menguning indah. Sungai-sungai yang jernih mengalir di setiap desa, membawa air segar yang menyejukkan. Anak-anak sering terlihat bermain di tepi sungai, tertawa riang sambil mengejar ikan kecil yang berenang cepat. Di pusat negeri, terdapat pasar besar yang selalu ramai. Suara pedagang yang menawarkan dagangannya bercampur dengan canda tawa para pembeli. Aroma roti hangat, buah segar, dan rempah-rempah memenuhi udara. Rakyat Atlantika hidup dalam suasana kebersamaan, saling menolong, dan penuh rasa persaudaraan. Namun, apa yang membuat negeri ini benar-benar berbeda dari negeri lain adalah pemimpinnya, seorang presiden bernama Bowo. Presiden Bowo bukanlah orang yang gemar hidup mewah. Ia tidak tinggal di istana megah yang penuh hiasan emas, melainkan di sebuah rumah kepresidenan sederhana yang dikelilingi taman bunga. Ia selalu berkata kepada rakyatnya, "Kemewahan bukanlah ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan sejati ada pada hati yang tenang dan rakyat yang sejahtera." Karena itu, meskipun ia memiliki kedudukan tertinggi di negeri Atlantika, Presiden Bowo tetap hidup bersahaja. Ia lebih sering memakai pakaian sederhana dari kain buatan rakyat sendiri. Jika ada pesta kenegaraan, ia tetap tampil dengan senyum ramah tanpa berlebihan dalam penampilan. Setiap minggu, Presiden Bowo selalu meluangkan waktu untuk berkunjung ke desa-desa. Ia berjalan kaki melewati sawah, menyapa para petani, dan mendengar keluhan mereka. Banyak orang kaget ketika pertama kali melihat Presiden duduk di gubuk kecil sambil minum teh hangat bersama rakyat biasa. "Pak Presiden, apakah tidak lelah berjalan sejauh ini?" tanya seorang ibu tua suatu hari. Dengan tersenyum lembut, Presiden Bowo menjawab, "Lelah itu hilang ketika melihat wajah rakyat yang bahagia. Tugas seorang pemimpin bukan duduk di kursi empuk, tapi mendengarkan dan merasakan apa yang rakyat rasakan." Jawaban itu membuat orang-orang semakin mencintainya. Mereka merasa punya seorang pemimpin yang benar-benar mengerti mereka, bukan hanya memerintah dari kejauhan. Di bawah kepemimpinan Bowo, Atlantika berkembang pesat. Setiap anak mendapat kesempatan bersekolah tanpa khawatir biaya. Rumah sakit dibangun di setiap kota, dengan pelayanan yang ramah dan terjangkau.
Jalan-jalan desa diperbaiki sehingga memudahkan pedagang membawa hasil bumi ke pasar. Lebih dari itu, rakyat merasa aman. Tidak ada yang takut bersuara, karena Presiden Bowo selalu membuka telinganya untuk mendengar. Ia sering mengadakan pertemuan besar di alun-alun, mengajak rakyat berdiskusi. Suaranya lembut, tapi penuh wibawa, seolah setiap kata-katanya mengalir langsung ke hati. Keistimewaan terbesar Presiden Bowo adalah keadilannya. Ia tidak pernah membeda-bedakan rakyat, entah kaya atau miskin, pejabat atau petani. Semua orang diperlakukan sama. Pernah suatu hari, ada seorang petani miskin dan seorang saudagar kaya berselisih karena masalah tanah. Keduanya meminta keputusan dari Presiden Bowo. Dengan sabar, ia mendengar cerita dari kedua belah pihak. Setelah menimbang dengan hati-hati, ia berkata, "Kebenaran tidak berpihak pada harta, melainkan pada kejujuran. Tanah ini memang milik petani, karena ia memiliki bukti dan telah merawatnya turun-temurun. Saudagar harus menghormati hak orang lain." Keputusan itu membuat rakyat bersorak gembira. Mereka tahu presiden mereka tidak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan. Dari situlah muncul julukan presiden paling adil di dunia. Malam hari di Atlantika selalu damai. Di desa-desa, lampu minyak berkelip di rumah-rumah, dan suara jangkrik mengisi udara. Anak-anak tidur lelap setelah mendengar cerita pengantar tidur dari orang tua mereka. Dan salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang Presiden Bowo yang adil dan bijaksana. "Anakku," kata seorang ayah kepada putranya, "kita beruntung memiliki pemimpin yang mencintai rakyatnya. Karena kehadiran beliau, kita bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut." Anak-anak pun tumbuh dengan rasa bangga. Mereka bercita-cita menjadi pemimpin yang adil seperti Presiden Bowo. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, rakyat Atlantika selalu menyebut nama pemimpinnya dalam doa. Para petani berdoa di sawah, nelayan berdoa di perahu, pedagang berdoa di pasar. Doa mereka sederhana namun tulus. "Ya Tuhan, jagalah pemimpin kami, Presiden Bowo. Berikanlah beliau kesehatan dan kebijaksanaan agar terus menuntun kami dengan adil." Doa-doa itu seolah menyelimuti langit Atlantika, membuat negeri itu selalu diliputi keberkahan. Hari-hari damai terus berjalan, dan rakyat semakin mencintai presiden mereka. Namun, tak ada negeri yang selamanya hanya diisi dengan kebaikan. Seperti halnya langit yang kadang cerah dan kadang mendung, demikian pula perjalanan sebuah negeri. Di balik kedamaian Atlantika, perlahan muncul masalah besar yang suatu saat akan menguji keteguhan Presiden Bowo. Masalah itu akan mengguncang hati rakyat, bahkan mengancam persatuan negeri. Namun, satu hal yang pasti, rakyat percaya, selama Bowo memimpin dengan adil, Atlantika akan selalu menemukan jalan keluar. Hari-hari damai di Atlantika terus berjalan. Setiap pagi, matahari terbit dengan indah di balik pegunungan. Sinarnya menyinari sawah yang menguning, sungai yang berkilau, dan pasar yang penuh warna. Rakyat bekerja dengan giat. Anak-anak belajar dengan semangat. Dan seluruh negeri terasa seperti keluarga besar yang hidup rukun. Namun, sebagaimana langit biru yang kadang tiba-tiba diliputi awan gelap, demikian pula dengan kehidupan suatu negeri. Cobaan besar mulai mendekat, perlahan namun pasti. Suatu hari, di pasar kota Atlantika, seorang pedagang buah mendengar bisikan dari rekannya. Katanya, ada pejabat tinggi yang mengambil uang rakyat untuk dirinya sendiri. Bisik sang pedagang. "Tidak mungkin," jawab rekannya, kaget. "Di negeri ini, pemimpin kita selalu jujur. Mana mungkin ada yang berani korupsi di bawah Presiden Bowo?" Namun, desas-desus itu tidak berhenti. Dari pasar, kabar itu menyebar ke desa-desa, dari nelayan ke pelaut, dari petani ke guru sekolah. Semakin lama, semakin banyak rakyat yang mulai merasa curiga.
Kabar itu membuat hati rakyat mulai gundah. Mereka yang tadinya hidup tenang kini dipenuhi pertanyaan. Apakah benar ada yang berani mencuri uang rakyat? Di sebuah desa kecil, seorang ibu menangis karena sekolah anaknya belum juga dibangun meski dana sudah dijanjikan. Di tempat lain, jalan menuju pasar masih rusak parah, padahal pemerintah pernah berjanji akan memperbaikinya. "Kemana uang itu pergi?" tanya mereka dengan nada sedih bercampur marah. Kekecewaan itu semakin besar ketika rakyat menyadari bahwa janji pembangunan tertunda bukan karena kekurangan tenaga, melainkan karena ada yang bermain curang di dalam pemerintahan. Rasa kecewa yang menumpuk akhirnya berubah menjadi amarah. Rakyat tidak bisa lagi diam. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk, bendera, dan suara lantang yang bergema di seluruh negeri. "Kami menuntut keadilan. Koruptor harus dihukum. Uang rakyat bukan untuk dicuri." Demonstrasi besar-besaran pun terjadi. Ribuan orang berkumpul di ibu kota Atlantika. Jalan-jalan penuh dengan manusia yang bersatu menuntut kebenaran. Meskipun mereka tidak bermaksud membuat kerusuhan, suasana menjadi tegang. Anak-anak muda berteriak, para ibu membawa poster, sementara para ayah berdiri tegak dengan wajah keras. Negeri Atlantika yang biasanya damai, kini bagaikan gunung berapi yang siap meletus. Di Istana Kepresidenan, Presiden Bowo menerima laporan dari ajudannya. "Pak Presiden," ucap sang ajudan dengan suara berat. Demonstrasi semakin besar. Rakyat menuntut keadilan karena ada dugaan korupsi dalam pemerintahan. Bowo terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela, melihat awan gelap yang menggantung di langit. Ia tahu, ini adalah ujian besar bagi kepemimpinannya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jika ada kebenaran dalam kabar itu, kita harus berani membongkarnya. Aku tidak akan membiarkan negeri ini hancur oleh keserakahan segelintir orang." Bagi Bowo, kabar itu terasa seperti luka di hati. Bagaimana mungkin ada pejabat yang berani mengkhianati rakyat? Bukankah mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri sendiri? Ia teringat saat pertama kali memimpin Atlantika, ia pernah berkata, "Seorang pemimpin adalah pelayan rakyat. Harta dan jabatan hanyalah titipan. Barang siapa menyalahgunakannya, berarti ia telah mengkhianati kepercayaan yang suci." Namun kini, ucapan itu diuji. Seseorang dari dalam pemerintahan ternyata lupa pada janji, terjebak dalam godaan duniawi. Di alun-alun kota, para demonstran mulai meneriakkan nama Presiden Bowo. "Bowo, Bowo, tunjukkan keadilanmu." Rakyat menaruh harapan besar padanya. Mereka percaya bahwa hanya Bowo yang bisa memutuskan dengan bijak. Namun mereka juga cemas. Apakah ia akan berani menghukum orang dari lingkaran pemerintahnya sendiri? Malam tiba, tapi api unggun di tengah alun-alun masih menyala. Rakyat tetap berkumpul, bernyanyi dengan suara lantang, menandakan bahwa mereka tidak akan pulang sebelum mendapat jawaban. Malam itu, setelah semua menteri pulang, Presiden Bowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap buku catatan di mejanya, tempat ia biasa menuliskan pikiran-pikiran penting. Ia menulis perlahan. "Jika aku membiarkan korupsi, maka aku bukan lagi presiden, melainkan pengkhianat rakyat. Tapi jika aku menegakkan hukum, mungkin banyak orang yang kecewa, bahkan dari lingkaranku sendiri. Namun, kebenaran tidak bisa ditawar." Bowo menarik napas panjang. Ia tahu keputusannya besok akan menentukan masa depan negeri Atlantika. Demonstrasi yang terjadi di Atlantika bukan sekedar amarah rakyat, melainkan tanda bahwa keadilan sedang diuji. Di satu sisi ada kepentingan pribadi yang ingin menutupi keburukan.
di sisi lain ada suara rakyat yang menuntut kebenaran. Presiden Bowo berdiri di persimpangan. Apakah ia akan menutup mata demi melindungi pejabat yang salah, ataukah ia akan berani mengorbankan siapapun demi keadilan? Hatinya berbisik, keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh. Dan di balik gelapnya malam, Bowo sudah memantapkan hati. Esok pagi, ia akan berdiri di hadapan rakyat dan dengan suara tegas, ia akan memulai pertarungan besar melawan pengkhianatan yang merusak negeri. Pagi itu, matahari perlahan muncul dari ufuk timur, memancarkan sinar keemasan di atas langit Atlantika. Namun keindahan pagi itu terasa berbeda. Kota ibu negara masih dipenuhi ribuan rakyat yang melakukan demonstrasi sejak kemarin. Spanduk-spanduk masih berkibar. Suara lantang masih bergema, dan wajah rakyat masih dipenuhi kegelisahan. Di balik jendela Istana Kepresidenan, Presiden Bowo berdiri dengan tenang. Ia menatap kerumunan yang memenuhi alun-alun, mendengar seruan mereka yang meminta keadilan. Hatinya terasa berat, tapi juga teguh. Ia tahu inilah saat yang menentukan. Masa depan negeri Atlantika bergantung pada keputusannya. Sebelum matahari naik tinggi, Bowo memanggil seluruh menteri, penasihat dan penegak hukum ke ruang sidang istana. Suasana ruangan tegang. Beberapa menteri gelisah. Sebagian lain saling berbisik, seakan takut mendengar apa yang akan diputuskan. Presiden Bowo membuka sidang dengan suara tegas, namun tetap tenang. Rakyat Atlantika sedang gelisah. Mereka menuntut keadilan karena ada yang berkhianat. Aku ingin jawaban yang jelas, tanpa ditutup-tutupi. Siapa di antara kita yang telah melakukan korupsi harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ruangan menjadi hening. Semua orang menunduk. Tak ada yang berani berbicara. Namun Bowo bisa merasakan di antara wajah-wajah itu ada yang menyimpan rasa takut karena kesalahannya mulai terbongkar. Setelah beberapa saat, Kepala Lembaga Anti Korupsi berdiri dan menyerahkan berkas tebal kepada Presiden Bowo. "Pak Presiden," katanya pelan, "penyelidikan kami menemukan bukti kuat bahwa salah satu pejabat tinggi telah menyalahgunakan uang rakyat. Dana pembangunan sekolah dan rumah sakit dipakai untuk kepentingan pribadi. Semua bukti ada di dalam berkas ini." Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya saling pandang dengan mata penuh cemas. Bowo membuka berkas itu perlahan, membaca satu demi satu data dan dokumen yang ditunjukkan. Setelah membacanya, ia menutup berkas dengan tenang. Namun matanya menatap tajam ke seluruh ruangan. "Benar," katanya lantang, "ada pengkhianat di antara kita." Di luar istana, rakyat masih menunggu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka hanya percaya presiden mereka akan memberikan jawaban. Seorang pemuda berteriak dari tengah kerumunan, "Bowo, kami percaya padamu. Jangan biarkan koruptor merusak negeri ini." Seorang ibu mengangkat anaknya tinggi-tinggi sambil berdoa, "Semoga anakku tumbuh di negeri yang jujur, di bawah pemimpin yang adil." Suara rakyat itu bergema sampai ke telinga Presiden Bowo. Ia tahu, ia tidak boleh mengecewakan mereka. Malam itu, setelah sidang selesai, Bowo kembali duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia menulis lagi di buku catatan pribadinya. Menjadi adil itu tidak mudah. Kadang harus melawan orang dekat, bahkan teman sendiri. Tapi seorang pemimpin sejati tidak boleh goyah oleh rasa kasihan jika itu berarti mengorbankan rakyat banyak. Ia menatap keluar jendela. Rakyat masih berjaga di alun-alun, menyalakan obor untuk menerangi malam. Api obor itu seolah menjadi simbol harapan, simbol bahwa mereka percaya keadilan akan ditegakkan. Bowo menghela napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik,
Aku harus kuat. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh persahabatan, kekuasaan, atau harta. Keesokan harinya, Presiden Bowo akhirnya keluar dari istana. Ia berdiri di panggung yang didirikan di alun-alun menghadap ribuan rakyat yang menunggu dengan wajah penuh harap. Dengan suara lantang dan tegas, ia memulai pidatonya. Saudara-saudaraku, aku mendengar teriakan kalian, aku melihat kegelisahan kalian, dan aku katakan pada hari ini, kebenaran tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Kerumunan serdiam mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut presiden mereka. Setelah penyelidikan yang adil, terbukti bahwa memang ada pejabat yang mengkhianati kita. Ia mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk rakyat. Aku berjanji, ia tidak akan lolos dari hukuman. Atlantika adalah negeri yang menjunjung keadilan dan aku akan menegakkan itu meski langit runtuh. Sorak-sorai meledak, rakyat bersorak, menangis lega, bahkan saling berpelukan. Mereka tahu presiden mereka tidak akan mengkhianati kepercayaan mereka. Namun, keputusan itu bukan tanpa resiko. Setelah pidato itu, beberapa menteri mendekati Bowo dengan wajah cemas. "Pak Presiden," kata salah seorang, "apakah Anda yakin jika pejabat itu dihukum, banyak orang berpengaruh yang akan marah, mereka mungkin akan melawan Anda?" Bowo menatapnya dengan tajam. "Lebih baik aku kehilangan jabatan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Ingat, kekuasaan itu sementara, tapi keadilan adalah warisan abadi." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, Presiden Bowo bukanlah pemimpin biasa. Ia bukan hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi berdiri di atas prinsip yang tak tergoyahkan. Hari itu, rakyat Atlantika pulang ke rumah masing-masing dengan hati lega. Mereka tahu keadilan sudah berada di tangan yang tepat. Anak-anak tidur nyenyak malam itu ditemani cerita indah tentang presiden mereka yang berani berdiri tegak demi kebenaran. Dan di sudut kamar istana, Bowo menutup matanya dengan damai. Ia tahu badai besar memang sedang melanda, tapi selama ia berpegang pada keadilan, ia tidak akan pernah goyah. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang tampak lebih tajam dari biasanya. Kota ibu negara Atlantika sudah mulai dipenuhi rakyat sejak dini hari. Mereka berkumpul di alun-alun, menunggu kabar besar. Apakah benar sang koruptor akan dihukum? Rakyat membawa doa dan harapan, sementara para penjaga keamanan menjaga ketertiban agar suasana tetap damai. Wajah-wajah penuh keyakinan terlihat di antara kerumunan. Seakan mereka tahu, hari itu akan menjadi hari bersejarah bagi negeri Atlantika. Di istana, Presiden Bowo berdiri tegak. Dengan mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, ia berjalan menuju podium di halaman istana. Suara langkahnya terdengar mantap, seolah menandai awal babak baru. Saat Bowo mulai berbicara, ribuan rakyat hening. Bahkan burung-burung yang berterbangan di langit terasa ikut berhenti berkicau, mendengarkan kata-kata pemimpin mereka. "Saudara-saudaraku," ucap Bowo lantang, "hari ini adalah hari yang penting. Setelah penyelidikan yang jujur dan terbuka, terbukti bahwa seorang pejabat tinggi telah melakukan korupsi, mencuri uang yang seharusnya untuk kalian semua." Kerumunan bergemuruh. Ada yang berteriak marah, ada pula yang menangis kecewa, tetapi semua tetap menunggu kata-kata selanjutnya. "Aku, sebagai Presiden Atlantika, tidak akan menutup mata. Aku tidak akan melindungi siapapun yang mengkhianati rakyat. Korupsi adalah pengkhianatan terbesar. Karena itu, aku memutuskan pejabat yang bersalah harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, tanpa pengecualian." Sorak-sorai rakyat meledak. Mereka berteriak penuh semangat. "Hidup keadilan! Hidup Presiden Bowo!" Beberapa saat kemudian, pejabat yang terbukti korupsi dihadirkan di depan rakyat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, tidak berani menatap ribuan mata yang memandangnya dengan penuh amarah.
Rakyat bersorak keras. Namun, Presiden Bowo mengangkat tangannya, memberi tanda agar mereka tenang. Rakyat Atlantika, ingatlah, kita menuntut keadilan bukan balas dendam. Biarlah hukum berjalan dengan adil agar negeri kita tetap bermartabat. Kata-kata itu membuat suasana yang tadinya panas berubah lebih tenang. Semua orang terdiam menyadari kebesaran hati pemimpin mereka yang tidak terbawa emosi. Presiden Bowo kemudian menjelaskan bahwa seluruh uang hasil korupsi akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Dana yang dicuri akan kita gunakan untuk membangun sekolah di desa-desa, memperbaiki rumah sakit, dan membuat jalan-jalan baru agar perdagangan rakyat semakin mudah, ucapnya dengan mantap. Rakyat bersorak bahagia. Seorang ibu yang anaknya lama menunggu sekolah berdiri sambil menangis haru. Terima kasih Presiden, anakku akhirnya bisa belajar dengan layak, katanya sambil memeluk putrinya. Seorang nelayan berteriak dari kerumunan. Inilah keadilan yang kami nantikan. Sesuai keputusan Bowo, pengadilan untuk sang koruptor dilakukan secara terbuka, agar rakyat bisa menyaksikan langsung bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Hakim yang memimpin sidang berkata dengan tegas, dengan bukti yang kuat, pengakuan yang jelas, dan penyelidikan yang adil, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai Undang-Undang Atlantika. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari hukum, meskipun ia pejabat tinggi. Keputusan itu disambut lega oleh rakyat. Mereka tahu keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Setelah sidang selesai, rakyat kembali berkumpul di alun-alun. Mereka menyalakan lilin sebagai tanda syukur. Api kecil itu menyebar di seluruh kota, menerangi malam Atlantika dengan cahaya harapan. Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa orang itu dihukum?" Ayahnya menjawab lembut, "Karena ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, Nak." Presiden Bowo ingin kita semua belajar bahwa kejujuran lebih berharga daripada harta. Anak itu mengangguk pelan. Meski kecil, ia mengerti makna besar dari keadilan. Kabar bahwa Presiden Bowo berani menghukum koruptor menyebar cepat, tidak hanya di Atlantika, tetapi juga ke negeri-negeri tetangga. Banyak pemimpin dunia kagum menyebut Bowo sebagai contoh pemimpin yang benar-benar adil dan berani. Namun, bagi Bowo, semua pujian itu bukanlah tujuan. Saat ditanya oleh seorang jurnalis, ia hanya menjawab singkat, "Aku bukan mencari nama. Aku hanya menjalankan amanah. Kepercayaan rakyat adalah hadiah terbesar bagi seorang pemimpin." Setelah peristiwa itu, negeri Atlantika kembali damai. Demonstrasi berhenti, pasar kembali ramai, sawah kembali ditanami dengan semangat, dan sekolah-sekolah dibangun di berbagai desa. Rakyat kembali percaya pada pemerintahannya. Mereka sadar, selama dipimpin oleh Presiden Bowo, keadilan akan selalu menjadi fondasi negeri. Malam-malam kembali tenang, anak-anak tidur dengan nyenyak, orang tua tersenyum lega, dan seluruh rakyat merasa aman di bawah kepemimpinan yang adil. Suatu malam, saat berjalan di taman istana, Presiden Bowo mendongak menatap langit berbintang. Angin malam berhembus lembut, membawa suara doa rakyat yang tersebar di seluruh penjuru negeri. "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menjaga negeri kami melalui pemimpin yang adil. Lindungilah beliau agar tetap kuat melawan keburukan." Bowo tersenyum tipis. Ia tahu, perjalanan masih panjang, ujian mungkin akan datang lagi. Namun ia percaya, selama ia berdiri di sisi kebenaran, Atlantika akan selalu selamat. Setelah pengumuman keputusan yang tegas dan bijaksana itu, suasana di seluruh negeri Atlantika perlahan berubah. Rasa kecewa dan marah yang sempat membara di hati rakyat mulai mereda, berganti dengan rasa lega dan syukur. Mereka menyaksikan sendiri bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Para petani yang sebelumnya cemas karena dana pembangunan irigasi hilang, kini bisa kembali berharap karena uang itu akan dikembalikan untuk memperbaiki saluran air. Anak-anak di desa yang sekolahnya hampir roboh kembali tertawa gembira, sebab dana hasil korupsi kini dialihkan untuk membangun ruang kelas baru yang kokoh.
Presiden Bowo tidak berhenti pada satu langkah. Ia memastikan bahwa setiap rupiah uang yang dikembalikan benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat. Ia sering turun langsung ke lapangan, memantau pembangunan, berbincang dengan warga, bahkan mendengar laporan dari guru-guru dan dokter tentang perubahan yang mereka rasakan. Lihatlah, anak-anak sekarang bisa belajar tanpa takut atap runtuh, ucap seorang guru di sebuah sekolah desa sambil berlinang air mata. Dan obat di puskesmas kini tidak lagi langka. Terima kasih, Presiden, kata seorang ibu yang anaknya sakit demam. Setiap ucapan syukur itu tidak membuat Bowo berbangga diri. Ia hanya tersenyum sederhana dan berkata, "Ini bukan jasaku, melainkan hak kalian. Aku hanya mengembalikan apa yang semestinya menjadi milik rakyat." Kata-kata itu semakin menguatkan keyakinan rakyat bahwa Bowo benar-benar seorang pemimpin yang tulus. Mereka pun mulai mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya kejujuran dan keberanian menegakkan keadilan. Kabar tentang ketegasan Presiden Bowo menyebar ke seluruh dunia. Banyak pemimpin dari negeri lain datang berkunjung ingin belajar bagaimana cara ia menjaga keadilan dan kedamaian. "Bagaimana engkau bisa menjaga keseimbangan antara hukum yang tegas dan hati yang penuh kasih?" tanya seorang pemimpin dari negeri seberang. Bowo menjawab dengan sederhana, "Aku hanya memegang satu prinsip. Pemimpin bukanlah penguasa, melainkan pelayan. Jika aku melayani rakyat dengan tulus, maka keadilan akan menemukan jalannya." Jawaban itu membuat banyak pemimpin terdiam. Mereka sadar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang kekuatan atau kekayaan, melainkan tentang ketulusan dan keberanian menegakkan kebenaran. Hari-hari di Atlantika kembali damai. Pasar kembali ramai oleh canda tawa, sawah hijau terhampar indah, dan anak-anak berlari bebas tanpa rasa takut. Tidak ada lagi bisik-bisik curiga terhadap pemerintah, karena semua proses dijalankan dengan transparan. Setiap malam, di banyak rumah di desa maupun kota, orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kisah Bowo, sang presiden yang tidak takut menegakkan keadilan meski harus menghadapi tekanan dari orang-orang berkuasa. Kisah itu menjadi semacam dongeng pengantar tidur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Anakku, jadilah seperti Presiden Bowo," kata seorang ayah pada putranya. "Jujur, berani, dan selalu membela kebenaran walaupun sulit." Anak-anak pun tumbuh dengan semangat yang sama, bercita-cita menjadi pemimpin yang adil seperti tokoh yang mereka kagumi. Presiden Bowo tahu bahwa suatu hari nanti masa jabatannya akan berakhir, namun ia tidak pernah takut akan hal itu. Baginya, yang terpenting bukanlah seberapa lama ia berkuasa, melainkan apa yang ia tinggalkan untuk rakyatnya. Ia berkata pada sebuah pidato perpisahan di akhir masa jabatannya, "Kekuasaan itu fana, tapi keadilan akan hidup selamanya. Jika suatu hari aku tidak lagi berada di sini, aku ingin kalian tetap menjaga negeri ini dengan kejujuran, dengan keberanian, dan dengan cinta pada sesama. Itulah warisan terbesar yang bisa aku tinggalkan." Ucapan itu disambut dengan tangis haru seluruh rakyat Atlantika. Mereka tahu, mereka tidak hanya memiliki seorang presiden, melainkan seorang teladan yang akan selalu hidup dalam hati mereka. Malam pun tiba di negeri Atlantika. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan ketentraman yang kini menyelimuti negeri itu. Rakyat tidur dengan hati damai, tanpa rasa was-was, karena mereka yakin hukum ditegakkan dan keadilan dijaga. Dan di setiap rumah, anak-anak mendengar kisah tentang Bowo, sang presiden paling adil di dunia. Mereka tertidur dengan senyum, bermimpi tentang masa depan yang penuh kejujuran dan kebaikan. Maka warisan Presiden Bowo bukan hanya jalan yang terang bagi negeri Atlantika, tetapi juga cahaya yang tak pernah padam di hati setiap orang yang mendengar kisahnya.